12 Peaches Puder 38 Rp10.000. Dan Anda juga bisa membeli minyak urut Gondopuro seharga Rp8.500 serta Fresh 38 aromaterapi herbal dengan harga Rp10.000 di toko obat Pas FM Pati, Syifa Barokah, Jalan Raya Pati Kudus kilometer 3, tepat di belakang kantor Pengadilan Negeri Pati. Radio Pas Pati 101 FM, saluran informasi warga Pati. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam spesial program kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita bersama. Inilah kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu sore dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba nanti Mitra Pas. Kebetulan kita sore kali ini sudah sampai pada bahasan surat Al-Qasas ayat 83. Seperti biasa nanti Anda bisa berdialog, berinteraktif bersama narasumber langsung. Anda bisa masuk di 0295 385 877. WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan, kirim ke 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan Mitra Pas di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani. Semoga perjuangan kita dalam rangka li'ila'i kalimatillah Allah meridhai dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, bismillah kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala anna darul akhirah wa na'imaha al-mukim alladhi la yahulu wa la yazul ja'alaha li ibadihi al-mu'minin al-mutawadhi'ina alladhina la yuriduna uluwan fil ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menghabarkan bahwa hari akhirat dan segala kenikmatannya adalah al-mukim, yang tidak pernah berubah, tetap. La yahulu wa la yazal, tidak terganti, tidak berubah, tetap abadi selama-lamanya. Dan nikmat akhirat ini Allah jadikan untuk hambanya yang beriman, yang mempunyai sifat al-mutawadhi'in, yaitu sifat yang tawadhu. La yuriduna uluwan fil ardh, maksudnya adalah adman wa tajabbaron, menghindari sifat membanggakan diri, menghindari sifat menyombongkan diri. Sombong ini memiliki dua kriteria, indikatornya dua sombong ini. Pertama adalah menolak kebaikan, dan yang kedua merendahkan orang lain. Dan ini dicontohkan perilaku iblis ketika ia diajak, diperintahkan untuk wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, diperintahkan bersujud dalam arti memberi penghormatan karena Allah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu. Iblis pertama menolak, abah. Kemudian indikator sombong yang kedua adalah merendahkan orang lain. Redaksinya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan dia dari tanah. Ini adalah sombong, menolak kebenaran, menolak kebaikan, dan merendahkan orang lain. Dan orang-orang yang menghindari sifat ini nanti akan Allah berikan nikmat akhirat yang al-mukim alladzi la yahulu wa la yazalu. Wala fasada, dan juga tidak melakukan perbuatan kerusakan, yaitu apa? Amalan bil ma'asi. Fasadan di sini ditafsir sebagai perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qala Ibnu Jarir hadatsana Waqi' hadatsana bi an Ash'ad al-Saman an Abi Salam al-A'raj an Ali qala inna ar-rajula liyu'jibahu min shiraki na'lihi ay yakun ahwada min shiraki na'li sahibi fayadkhulu fi qouli ta'ala tilka ad-darul akhirah. Jadi diceritakan dari riwayat hadis di atas bahwa seorang laki-laki yang merasa kagum, merasa lebih baik, memiliki tali sandal yang lebih baik daripada tali sandal orang lain, ini juga termasuk kesombongan. Jadi merasa lebih. Ada juga sifat hati yang bernama ujub. Ujub itu merasa heroik, merasa superior, merasa hebat. Semua karena saya, seandainya tidak ada saya pasti tidak begini begitu. Ini ujub. Jadi ujub itu adalah merasa terlepas dari kuasa Allah, merasa hebat, merasa paling berjasa dan lain sebagainya. Ini adalah bagian penyakit-penyakit takabur. Maka oleh para ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, agar manusia ini terhindar dari sifat ujub yang kemudian nanti membawanya kepada kesombongan, ia harus melatih kata-katanya dengan kalimat Allah. Allah telah membuat saya menjadi begini. Allah telah menuntun saya menjadi begini. Allah memberikan ini, Allah memberikan begini. Ini adalah ritmen, sebuah latihan rutin agar orang terhindar dari sifat ujub.
Karena sifat ujub ini sifat yang berbahaya. Lebih baik orang kehilangan sesuatu daripada ia memiliki sifat ujub dalam hatinya. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa hadha mahmul ala ma idza arada bidzalika al fakhra wa tatawalu ala ghairihi fa inna dzalika madmum. Kama sabata fi sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu ukhiya ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadan ala ahadin wa la yabi ahadun ala ahad. Bahwa kenikmatan akhirat yang langgeng, abadi dan tanpa batas tersebut diberikan kepada Allah yang tidak memiliki sifat takabur, tidak memiliki sifat suka berbuat kerusakan. Kerusakan apa saja? Kerusakan pada dirinya dengan kebodohan, kesombongan, kerusakan kepada orang lain, apalagi kerusakan kepada lingkungan. Nabi bersabda, annahu ukhya ilayya, Nabi diwahyukan oleh Allah untuk bersifat tawadhu. Sehingga apa? Sehingga dengan sifat tawadhu ini tidak ada orang yang saling menyakiti, tidak ada orang yang saling berbangga, membanggakan diri sendiri kemudian merendahkan orang lain. Wa amma idza ahabba dzalika limajari tajamul fahada la ba'sa bihi. Akan tetapi ketika orang itu menyukai kebaikan tanpa merendahkan orang lain, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa. Nah, ini sebagaimana dalam hadis faqad sabata anna rajulan qala ya Rasulullah inni ahabbu ayyakuna ridai husnan wa na'li hasnatan afa minal kibri dzalik. Qala lah innallah jamil yuhibbul jamal. Diceritakan ada seorang laki-laki yang matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya suka memakai rida, memakai sorban yang bagus, saya suka memakai sandal yang bagus. Apakah ini termasuk perilaku takabur? Nabi menjawab, tidak. Allah adalah al-jamil, zat yang bagus, yuhibbul jamal. Allah menyukai apa-apa yang bagus. Jadi sah-sah saja ketika kita mungkin memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, tapi tanpa merendahkan orang lain, tanpa merasa paling baik sendiri, mungkin dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Jadi mau ke masjid memakai baju yang baik karena rasa syukur kepada Allah, karena untuk menjaga bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, menjaga kemuliaan sebagai seorang muslim, tentu ini adalah sah-sah saja. Yang dilarang adalah merasa baik dan kemudian merendahkan orang lain. Man ja'a bil hasanah ay yaumul qiyamah falahu khairum minha ay sawabullah khairun min hasadil abdi. Jadi barang siapa yang datang dengan kebaikan, nanti di hari kiamat Allah akan melipat gandakan, yudha'ifuhu ad'afan kasirah. Jadi kebaikan satu bisa ditingkatkan nilainya, bisa menjadi 10 atau lebih dari itu. Ini adalah sifat fadl Allah. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Sedangkan keburukan mendapatkan barisan yang setimpal. Jadi kebaikan ditingkatkan nilainya, keburukan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah sifat fadlnya Allah. Tetapi perlu diingat ya, kebaikan tentu harus disyaratkan dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan kebaikan tidak ada arti. Tetapi satu keburukan nggak perlu ia ikhlas, itu sudah bernilai sendiri. Jadi tadi saya maksiat tidak ikhlas, nggak ada kalimat seperti itu. Tadi saya berbuat jahat itu karena saya tidak ikhlas, tidak ada. Jadi satu kebaikan berlipat ganda, tapi dalam tanda kutip harus ada keikhlasan.
Sedangkan keburukan satu pun ya tanpa ikhlas ya sudah bernilai, sudah ada hitungannya. Kita lanjutkan. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Yaqulu ta'ala amira rasulahu salawatullahu wassalamu alaihi bibalaghi risalah wa tilawatil Qur'an an-nas. Allah menghabarkan bahwa Allah memerintahkan kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Bibalaghir risalah, menyampaikan risalah. Wa tilawatil Qur'an ala nas, dan membacakan, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Wa mukhbiran lahu bi annahu sayradduhu ila ma'ad. Allah juga menghabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Muhammad kepada tempat kembali, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Fas'alahu amma star'ahu min a'ya'in nubuwah, maka di hari kiamat Nabi akan ditanya tentang pertanggungjawaban risalah. Di semua memiliki tanggung jawab. Walihada qala ta'ala innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ai apa? Iftaradu 'alaika ida'ahu ilan nas. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Laradduka ila ma'ad ay ila yaumil qiyamah fayas'aluka an dzalika kama qala ta'ala fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Nanti di hari kiamat Nabi pun akan ditanya oleh Allah tentang risalah. Jadi setiap kehidupan itu adalah tanggung jawab. Setiap kehidupan ini amanah. Kita sebagai manusia semua ini amanah. Amanah, iman, aman, ini satu kalimat. Amanah, iman, aman. Jadi orang akan merasa aman berada di dekatnya orang yang amanah. Kenapa? Karena iman, karena ada kepercayaan. Lah amanah yang paling terdekat pada diri sendiri apa? Al-jawarih, anggota badan. Anggota badan ini amanah. Kita tidak memiliki, ini milik Allah, pemberian Allah. Nanti ditanya, kita diberi mulai ujung rambut sampai mata kaki, mata, telinga, semuanya amanah. Ditanya, dibuat apa? Apakah dibuat untuk kebaikan, untuk mengikuti kajian, menolong orang lain, atau justru untuk berbuat kerusakan? Ini amanah. Terus amanah yang terdekat adalah keluarga. Keluarga ini amanah. Seorang suami milik istri, anak ini amanah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semuanya, kehidupan ini adalah pertanggungjawaban. Kehidupan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Di hari di mana Allah mengumpulkan semua utusan, kemudian ditanya, Mada ujibtum, apa jawaban kamu terhadap seruanmu? Jadi umat kita ya, jadi kita ini nanti akan ditanya bagaimana ketika kita mendapat seruan-seruan dari Nabi, yaitu melalui Al-Quran, melalui hadis yang disampaikan oleh para ulama. Dalam ayat lain, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi Muhammad yang notabene adalah Nabi yang paling terakhir justru menjadi saksi perjuangan nabi-nabi terdahulu.
Kenapa demikian? Karena sebagaimana musalsal sebuah rantai. Rantai pertama, kedua, ketiga dikatakan baik-baik saja, ditandai dengan apa? Apabila rantai yang paling bawah masih baik. Jika rantai yang masih bawah ini baik, maka ini menandakan rantai di atasnya sebelumnya ini juga baik. Begitu juga kita sekarang ini, nanti kita ini nilainya baik dan tidak itu pada keturunan kita. Kalau anak cucu kita ini baik, kita juga akan dikenang sebagai orang baik. Tapi kalau anak cucu kita ini berbuat kerusakan, ya kita akan ikut mempertanggungjawabkan. Jadi kebaikan kita terukur setelah zuriyah keturunan kita nanti. Karena kebaikan sebagaimana rantai ini akan menjadi bernilai apabila rantai yang bawah masih baik, menandakan rantai-rantai sebelumnya ini juga baik-baik saja. Waqala, ya, ini dalam ayat lain, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, didatangkan para nabi ini sebagai para saksi. Waqala Asudi an Abi Shalih an Ibn Abbas qala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad yaqulu laradduka ilal jannah. Ibnu Abbas memberikan penafsiran yang dimasukkan laradduka ila ma'ad adalah nabi akan dikembalikan menuju surga. Summa sa'ilaka anil Qur'an, kemudian nanti dipertanyai tentang Al-Qur'an. Waqal Asudi, waqal Abu Sa'id misruha. Abu Sa'id pendapatnya seperti Ibnu Abbas. Waqal Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la raduka ila ma'ad ay ila yaumil qiyamah. Jadi akan dikembalikan, dihidupkan kembali di hari kiamat. Waqala As-Sudi an Al-Akhmas an Sa'id bin Jubair an Ibni waqala Mujahid yuhyi ka yaumil qiyamah. Allah akan menghidupkan kembali kelak di hari kiamat. Wa kadza ruwiya an Ikrimah wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa Abi Qaz'ah wa Abi Malik wa Abi Ma'ad. Terus kemudian ada lagi pendapat la radduka ila ma'ad ay ila Makkah. Artinya Nabi ini kan dulu diusir ya, artinya dimusuhi sehingga Nabi hijrah di Madinah, kemudian dijanjikan Allah nanti akan dikembalikan kepada Makkah. Nanti la radduka ila ma'ad ini artinya Nabi dikembalikan ke Makkah, yaitu bisa membebaskan Makkah dengan Fathu Makkah. Waqala Ibnu Abi Hatim qad ruwiya an Ibnu Abbas wa Yahya bin Jarar wa Sa'id bin Jubair wa Utiyah wa Duhak nahu dalika wa hadatsana bi Abi Maqala Sufyan fa sami'na min maqatil mundu 70 sana an Duhak qala lamma kharaja an-nabi min Makkah fabara al-Jahfata ishtaqa ila Makkah fa anzalallahu alaihi. Jadi ada riwayat juga suatu saat Nabi ini merindukan kampung halamannya. Ketika Nabi sedang berada di kolam yang sudah mengering, Nabi rindu akan Makkah. Kemudian turunlah ayat innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Nabi akan janjikan Allah akan kembali ke Makkah, yaitu dengan Fathu Makkah. Ini banyak riwayat ini. Laradduka ila ma'ad qala hadza mimma kana Ibnu Abbas yaktumuha wa qad wiya an Abi Hatim bi sanadi an Naib al-Qadi an qala fi qalihi laradduka ila ma'ad qala ila Baitul Maqdis. Ada juga pendapat nanti akan dikembalikan ke Baitul Maqdis. Kenapa alasannya? Li anna Baitul Maqdis huwa ardul mahsyar. Jadi Baitul Maqdis Sam ini adalah lokasi titik kumpul manusia. Nanti di hari kebangkitan nantinya ya dikembalikan ke sana. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ay qul liman khalafaka wa kadzabaka ya Muhammad min qaumika minal musyrikin wa man tabi'ahum ala kufrihim. Qala rabbi a'lamu bil muhtadi minkum wa minni. Jadi Nabi diperintahkan di dalam dakwah, karena dalam dakwah, dalam perjuangan dakwah dan perjuangan apapun pasti ada rintangan, ada penolakan. Maka Nabi diperintahkan untuk menyeru Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa yang tetap dalam kesesatan.
Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab ay ama kunta tadun qabla insil wahyi ilaika anal wahyu yang ziluka ilaika. Muhammad, bahwa kamu sebelumnya tidak pernah memiliki harapan, tidak pernah terbesit akan diberi wahyu, tetapi walakin rahmatan min rabbik, kasih sayang Allah, rahmat Allah lah yang memilihmu sebagai nabi, yang menjadikanmu menerima wahyu. Ai innama unzila wahyu alaika minallah min rahmatihi bika wa bil ibadi bisababika. Jadi turunnya wahyu kepadamu adalah rahmatnya Allah dan juga kebaikan untuk semua umat dengan sababmu. Fala takunanna dhahira ay mu'inan. Maka Nabi, jangan kamu menjadi al-mu'in yang menolong lil kafirin. Walakin fariqahum wa nabadahum wa khalafahum. Tapi Nabi diperintahkan untuk meninggalkan mereka, tidak usah dipedulikan dan selisih mereka. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika. Ay la tata'assar li mukhalafatihim laka. Jangan kamu terpengaruh dengan hiruk pikuk mereka. Tetap teguh dalam pendirian, sampaikan risalah. Jangan sampai kemudian hiruk pikuk orang kafir ini menjadikan kamu menjadi berkecil hati, karena Allah lah penolongmu yang akan meninggikan kalimat Allah. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar la ilaha illahu. Maka tidak patut ada selain Allah yang diseru menjadi Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan rusak, akan punah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lahul hukmu wa ilahi turja'un. Hanya milik Allah segala penentuan dan semua akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita selesai khatam surah Al-Qasas, dan insyaallah Rabu depan kita masuk surah Al-Ankabut. Demikian Mas Ali. Selanjutnya sesi dialog interaktif, monggo. Baik, untuk ada mitra pas yang sore kali ini ingin bergabung berdialog bersama narasumber, bertanya, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp-nya juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Dan untuk Anda yang sore kali ini sudah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Zamil, ini menanyakan tentang keteguhan hati untuk mengikuti hal-hal yang terbaik. Terkadang yang kita ikuti ini kan karena kita keterbatasan literasi, kita mengikuti orang-orang yang bisa dikatakan kita anggap pinter. Mau mereka ke arah kanan, kita ke kanan, ke kiri, ke arah kiri. Bukannya kita taklid buta, tetapi ada beberapa hal yang kita tidak tahu sehingga kita ikut-ikut saja. Itu bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Al khairu ma yuhsinuhu asyar'u jasman wa syarru ma yuqbihuhu asyar'u hatsman. Jadi kebaikan adalah yang dilegitimate oleh syara, dan keburukan adalah yang diburukkan oleh hukum syara. Jadi baik dan buruk ini adalah patokannya kepada hukum syara. Apa itu hukum syara? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebaikan ini jelas dari Allah. Jadi kebaikan itu absolut, seperti orang mengucapkan 1 tambah 1 2. Itu diucapkan oleh siapapun pasti sah. Meskipun yang mengucapkan mungkin orang-orang jahat, orang-orang tidak benar, tapi kebaikan tetap baik. Mutiara tetap mutiara meskipun berada di tanah yang kotor. Artinya kita berpaku kepada hukum syara. Ketika hukum syara telah melegalitas ini adalah sebuah kebaikan, ya kita at-taslim wal inqiyad, kita terima, kita pasrah, kita yakini. Dan ketika itu sudah dihukumi buruk oleh hukum syara, ya kita manut. Apa yang Rasulullah perintahkan lakukan, apa yang Rasulullah cegah tinggalkan. Demikian Mas Adi. Baik, untuk Anda mitra pas masih ada beberapa menit lagi. Anda bisa bergabung di 0295385877.
Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Ubed ini menanyakan tentang kita selalu berdoa supaya mengikuti jalan Nabi, sementara jalan Nabi penuh liku, penuh terjal di hal-hal yang berkaitan tentang cobaan, dan itu berat bagi manusia-manusia yang biasa-biasa seperti kita. Apakah kita sanggup Ustadz mencerahannya Ustadz? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan dianggap yang terjal, yang sulit itu jalan kebaikan. Ketika kita berjuang untuk kebaikan merasa letih, kita harus tahu di luar sana orang-orang jahat memperjuangkan kejahatannya itu juga berdarah-darah, letih ya. Orang mau berbuat jahat itu luar biasa, mengeluarkan energi, liku-liku dan sebagainya. Tetapi kita memiliki harapan yang mereka tidak punya. Apa itu? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Suatu saat para sahabat ini pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kita berjihad kita terluka, tangan kita terpotong, keluarga kita terbunuh di medan perang. Dijawab oleh Rasulullah, mereka orang-orang kafir juga merasakan perjuangan yang sama. Mereka berjuang untuk berhala, berjuang untuk kemaksiatan, juga mereka mengalami luka yang sama. Tapi kalian harus percaya diri, harus bahagia karena memiliki harapan kepada Allah yang mereka tidak miliki. Maka para pejuang jangan pernah gentar untuk berjuang, karena pejuang akan menemukan jalannya sendiri. Demikian Ustaz. Baik Ustadz, sebentar lagi maghrib tiba. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kedamaian kepada kami, khususnya kepada kota Pati tercinta ya Allah. Apapun yang Engkau takdirkan kami terima. Semoga damai, semoga sejahtera, kembali beraktivitas kembali. Kita bisa kembali bekerja, berkarya untuk bangsa ini dan untuk generasi ke depan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mitra Pas FM dimanapun berada, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Terima kasih. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati.